Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana teman-teman semua tidaklah kita beralih dari waktu ke waktu, melainkan kita beralih dari satu nikmat Allah menuju nikmat Allah yang lainnya. Maka sudah seharusnya kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, dan semoga Allah senantiasa menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir. Alhamdulillah, senang sekali hari ini Kak Yogi bisa duduk di tengah teman-teman semua yang saleh dan salihah. Yang insyaallah hari ini kita akan sama-sama diskusi, sharing-sharing santai berfaedah tentang apa teman-teman? Strategi menghadapi godaan makanan. Bukan makanan ya. Itu Kak Yogi kali itu ya, menghadapi godaan sosial media. Masya Allah. Mari kita luruskan niat kita dengan niat yang ikhlas, mengharapkan balasan kebaikan dari Allah, agar tidak sia-sia duduknya kita hari ini di tempat yang semoga Allah berkahi ini. Dan tidak lupa kita panjatkan doa-doa terbaik kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Masya Allah, kok jawabannya nggak semangat ini, ngantuk apa gimana nih? Teman-teman, apa kabarnya? Alhamdulillah ya, barakallahu fikum. Ya teman-teman semua, ini teman-teman SMP Al-Fursan ya. Ini kelas 11. Kelas 11. Kelas 7, 8, 9. Masya Allah ya. Ini kelihatannya sudah besar-besar ini ya. Coba yang kelas 7 angkat tangan ada? Wow, banyak kelas 7 ya. Kelas 8? Kelas 8 juga. Kelas 9? Nggak ada yang kelas 9, belum ada ya. Yang akhwat juga banyak ya, insyaallah ya. Alhamdulillah. Kalau Ustaz kelas berapa Ustaz? Kelas 12 Ustaz ya, senior Ustaz ya, senior. Iya, ini kan kita umurnya nggak beda jauh ya, jadi kita santai aja, ya kan, nggak beda jauh kan? Kak Yogi sama teman-teman kan deketan umurnya kan? 11-12 kan? Iya nggak? Teman-teman sekarang umurnya berapa? 14? 15 ya? Yang paling tua 15 tahun. Kan sama kayak Kak Yogi kan? Kak Yogi ini kan sama lah, beda tipis lah ya. Nah, iya, 15 tahun kan? Iya, ditambah 17 tahun lagi ya. Iya. Masih muda kan, sama, cuma nambah sedikit kok. Nambahnya cuma 17 tahun ya. Insyaallah. Iya, teman-teman semua, hari ini teman-teman yang ikhwan dan akhwat ya, kita akan belajar tentang sosial media. Teman-teman tahu apa itu sosial media? Atau media sosial? Ya, yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya tisu ya. Ada yang bisa? Apa sosial media itu apa sih? Dari bahasa aja. Sosial dan media, apa itu? Contohnya IG, benar. Tapi apa sosial media?
Ayo teman-temannya akhwat, ada yang tahu apa sosial media? Apa? Tempat apa? Masya Allah, apa Mas? Sarana untuk sosial media. Ya boleh, nice try lah ya. Yang lain? Yang akhwat tadi apa? Jangan malu-malu. Teman-teman ini pemuda, harus berani. Oh, pulang ya. Apa arti atau makna dari sosial media? Tempat untuk bersosialisasi di dunia maya. Masya Allah ya, barakallahu fiik ya. Ini benar. Ada hadiah nggak Ustaz? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, masuk tisu Ustaz. Ya, nanti boleh Ustaz disediakan hadiah Ustaz ya. Yang kecil-kecilan menyusul Ustaz ya. Biasanya remaja kalau ada hadiah semangat ini ya. Ini syabab nih ya. Baik. Sosial media itu adalah tempat kita, media itu tempat, sarana, sosial itu bersosial. Sarana untuk bersosial tapi tidak nyata. Maya dia sifatnya, dunia maya. Itu disebut sosial media. Kenapa? Karena kalau sosial yang nyata ya sudah sosial aja. Kalau sosial media itu media lain untuk bersosial. Alatnya apa contohnya? Ada tadi Instagram, apa lagi? Facebook. Facebook ada yang punya Facebook? Salam interaksi gitu ya. Salam interaksi abangku gitu ya. Apa lagi? WhatsApp, YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, app juga ini ya. App Free Fire ya. App itu nanti nggak ada pintu itu app itu nanti ya. Malah ketawa ya kan. Ustaz nggak tahu itu nggak ada pintu kan, nggak tahu. Ini anak-anak tahu loh Ustaz. Ya. Jadi yang teman-teman punya aja, coba yang teman-teman punya sebutkan. Ada yang punya apa aja? Yang sekarang punya? IG, ML nggak termasuk, apa lagi? TikTok, WhatsApp, YouTube, Roblox nggak termasuk. Yang akhwat coba, yang akhwat sekarang apa yang akhwat? Instagram, Twitter, Instagram, apa lagi? TikTok, Twitter. Oke, pertanyaan berikutnya. Yang tadi kan rata-rata punya IG. IG punya semua nih kayaknya nih ya. Maksudnya yang ikhwan akhwat ada yang nyebutin sama IG. Kira-kira kalau punya IG itu buat apa IG-nya? Nonton video lucu, apa lagi? Hah? Apa lagi? Jualan, udah jualan toh? Visioner sekali ya. Apa lagi? Ya dilihat ya kan ini ya. Tolong like-nya ya. Ini barangnya gitu. Buat nonton MU ya, boleh. Habis kalah kan sama Brighton loh. Nah. Ya, apa lagi? Apa lagi teman-teman yang akhwat? Apa fungsi IG, Twitter yang teman-teman saat ini gunakan fungsinya buat apa sekarang? Caranya gimana? Bikin story, ya gitu maksudnya. Apa lagi? Lihat fashion. Nah, boleh. Apa lagi? Lihat kajian, masya Allah. Nih Ustazah dikasih hadiah nih ya. Lihat kajian ya. Apa lagi? Lihat berita, boleh. Apa lagi? Lihat yang lagi viral-viral, Ustaz. Lihat yang lagi viral-viral, boleh. Ya, apa yang lagi viral sekarang? Los Angeles kebakaran. Oh ya. Seneng ya.
Jangan seneng ya. Banyak kaum muslimin juga di sana. Apalagi? Apa yang lagi viral sekarang? Harta bisa dicari, ya kan? Fisik bisa dirubah, ya kan gitu ya. Nah, materi bisa dicari, fisik bisa dirubah, tapi yang setia nggak datang 2 kali, tampleng gitu ya. Nah, itu yang lagi viral. Apa lagi yang lagi viral? Barca nggak se FYPMU ya. Iya. Nggak ada yang peduli Barca menang kayaknya ya. Iya. Sama kayak Citi menang nggak ada yang peduli juga ya kan gitu ya. Tapi kalau MU kalah banyak yang peduli gitu ya. Oke, udah lanjut ya. Apa lagi yang apa? Apa? Coklat Dubai. Apa itu? Oh, Masya Allah. Coba. Oke, satu yang teman-teman yang viral kayak gini nggak tahu. Oke, satu. Coklat Dubai kayak gini nggak tahu. Apa lagi? Yang teman-teman tahu tapi kayak gini nggak tahu. Yang viral. Hah? Sigma Boy. Nggak keren Sigma Boy. Jangan Sigma Boy ya. Apa lagi? Kebakaran udah. Bakaran mulu. Apa lagi ayo? Udah itu aja. Iya. Oke. Aku Salim yang mana lagi? Kan aku cuma 3. Aku ST, aku sedih. Oke. Udah itu aja yang viral, yang teman-teman tahu itu aja. Itu doang. Jadi Ustadz bisa dengar Ustadz ya, lihat Ustadz. Ternyata yang viral-viral itu banyaknya yang tidak bermanfaat Ustadz. Coba mana lomba tahfidz juara ini hafalannya di umur sekian sudah 30 juz, nggak viral ya? Betul. Kenapa yang berprestasi, kenapa yang soleh, kenapa yang baik kalau nggak viral? Kenapa? Coba lebih bagus mana? Orang yang viral gara-gara dia pelecehan seksual, tampleng dong. Nah itu. Sama orang yang dia hafalannya banyak, dia lulus keterima di UIN, kenapa nggak viral ini? Mana yang lebih baik? Yang pelecehan seksual apa yang belajar di UIN? Kenapa nggak viral? Kenapa? Itu menunjukkan bahwa algoritma viral tidak selalu menunjukkan hal yang baik, atau yang viral-viral itu belum tentu baik. Karena faktanya banyak yang teman-teman sebutkan yang viral tadi, banyaknya yang aneh-aneh kan? Mulai dari triple Agus, ya kan? Ya kan? Apa Sigma Boy, ya kan? Apa ini gitu ya? Ya. Windah Basudara gitu kan? Apa ini gitu kan? Kok viral gitu? Tapi giliran yang baik-baik kenapa tidak viral? Ini menunjukkan bahwa algoritma sosial media kita lebih mudah untuk viral itu, FYP itu adalah hal-hal yang kurang bermanfaat. Maka ada istilah brain rot. Apa brain rot? Kecanduan pada konten-konten yang tidak berfaedah. Contohnya apa? Nonton goyang setboard, ya kan? Ini nggak berfaedah. Apa coba orang gini-gini, awo-awo, ngapain itu? Iya kan? Apa faedahnya? Ini bukti bahwa
Teman-teman jangan menjadikan, syukran Ustaz. Teman-teman jangan menjadikan sesuatu yang viral itu acuan. Itu trendsetter, bukan. Yang viral bukan trendsetter, bukan acuan kebaikan. Belum tentu. Karena hari ini di algoritma sosial media kita, yang viral itu justru hal-hal yang kurang positif. Terutama di TikTok. Nah, siapa yang punya TikTok, hati-hati. Karena TikTok ini tempatnya berbagai macam hal, baik yang itu positif ataupun yang negatif. Kayak gini, mohon maaf suaranya agak serak ya. Qadarullah lagi suaranya nggak bagus. Bismillah. Oke. Pertanyaan berikutnya. Sekarang teman-teman yang di rumah, siapa yang punya gadget sendiri? Ada? Ada. Yang akhwat ada? Ada yang punya gadget sendiri ada? Ada. Baik. Pertanyaan berikutnya. Yang di rumahnya main gadget ada? Boleh? Baik. Rata-rata kita main gadget berapa jam per hari? Seselesainya, sip lah ya. Yang lain, berapa lama kita kalau main gadget? 2 atau 3 jam. Yang lain? 3 jam. Yang akhwat, berapa lama main gadget? Sampai bosan. Yang lain? Sampai capek. Yang lain? Udah? Oke. Silakan catat. Batas bermain gadget atau screen time untuk kesehatan mental dan kesehatan fisik itu menurut sumber ilmiah, ya ini sebentar, KWG lagi cek jurnalnya. Dia tidak lebih dari 75 menit. 75 menit berarti 1 jam 15 menit. Ini adalah penggunaan gadget yang aman. Jika teman-teman lebih dari itu sekali nonton dan itu diulang-ulang sebanyak sehari sekali kayak gitu, berhari-hari, maka akan berdampak pada satu, secara fisik, dampak fisiknya. Satu, gangguan fungsi penglihatan. Ini serius kalau ini. Ini gangguan fungsi penglihatan. Yang kedua, masih fisik ya. Menurunnya fungsi-fungsi otot kita. Nah, padahal di usia muda itu harusnya aktif ototnya. Karena sedang membentuk massa otot, membentuk yang namanya memori otot, muscle memory. Ini enggak terbentuk. Yang pertama apa? Penglihatan. Yang kedua, otot ya, yang tidak terstimulasi ototnya. Yang ketiga, secara fisik, kalau kita berlebih-lebihan lebih dari 75 menit, maka yang ketiga adalah adanya gangguan fungsi tubuh akibat radiasi. HP itu ada radiasinya, teman-teman. Nah, ini bisa jadi ke otaknya, bisa jadi ke fungsi-fungsi organ tubuh kita yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Itu 3 gangguan. Yang kedua, tadi yang pertama adalah fisik, yang kedua mental. Dampak secara mental. Yang pertama, secara mental itu akan menyebabkan satu, gangguan emosi.
Makanya orang yang suka main gadget berlebihan itu jadi emosional. Gampang marah, gampang tantrum, ngamuk, gampang sedih, ya, sensitif, ya. Jadi gangguan fungsi emosional atau gangguan emosi. Dampak yang kedua secara mental, menurunkan kemampuan sosial. Kemampuan sosial apa Kak Yogi? Kemampuan sosial itu bukan hanya berteman. Abdurrahman berteman, kenalan, bukan hanya itu. Kemampuan sosial itu adalah kemampuan orang untuk beradaptasi, menyesuaikan diri. Karena banyak anak-anak yang nggak bisa menyesuaikan diri. Ketika di kelas harus duduk tenang, jadi nggak bisa duduk tenang. Harus fokus, jadi nggak fokus. Gangguan adaptasi, fungsi adaptasinya bermasalah. Dan juga kemampuan empati, memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita jadi kurang berempati sama orang. Temannya jatuh, itu lebih sering ditolong apa diketawakan? Lebih sering diketawakan. Makanya hari ini orang kalau jatuh dari sepeda, itu bukan takut malu, bukan takut sakit, tapi takut malu. Karena kalau jatuh lebih sering diketawakan daripada ditolong sama temannya. Kurangnya empati. Empati itu apa Kak? Empati adalah kemampuan memahami apa yang dirasakan orang lain, atau kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itu empati. Dan orang yang overtime, berlebihan menggunakan gadgetnya, dia akan mengalami matinya sensitivitas empatinya. Tuh teman-teman ya, jadi bahaya sekali berlebihan. Ini Kak Yogi berangkat dari bahayanya dulu. Yang pertama apa bahayanya secara mental? Gangguan emosi. Yang kedua, kemampuan sosial beradaptasinya menurun. Ya, kemampuan sosial ini nanti ada adaptasi dan empati tadi. Yang ketiga, menurunnya produktivitas. Produktivitas itu kebermanfaatan kita untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Jadi secara sosial berdampak, secara emosi berdampak, kemudian secara perilaku berdampak. Secara perilaku apa? Produktif tadi. Secara emosi apa? Gangguan emosi tadi. Secara sosial apa? Kemampuan adaptasi tadi. Dan yang terakhir, dampak mental. Berarti dampak yang keempat ya? Iya, yang keempat, yang kelima. Yang keempat. Dampak yang keempat dari gadget untuk kesehatan mental. Dampak gadget berlebihan untuk kesehatan mental yang keempat adalah mengganggu sistem fokus dan memori. Nah, ini sistem fokus dan memori kita terganggu secara kognitif. Kita jadi nggak mudah fokus ya. Nah, jadi kalau teman-teman menghafal Al-Quran, teman-teman mau belajar bahasa Arab ya, mau belajar diniyah gitu ya, hadis dan sebagainya, jadi lebih sulit. Itu kalau menggunakan gadget, satu kali menggunakan gadget, maksudnya satu kali duduk, satu kali melihat, itu lebih dari berapa menit? 75 menit. Itu dampaknya. Sehingga teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah, bagi siapapun, remaja, anak-anak ataupun orang dewasa, nggak disarankan kalau pas nonton gadget lebih dari 75
menit. Dia harus matikan kalau sudah 70 menit, matikan, dia simpan, dia kerjakan hal yang lain. Atau kalau mungkin ada ayahnya yang mungkin editor, dia mungkin di bidang IT, edit video, edit gambar, ya, desain, disarankan aja Pak, kalau udah 75 menit di timer, nanti break dulu, peregangan dulu, minum kopi dulu, baru kalau sudah istirahat 10-15 menit, pegang lagi komputernya boleh. Nah gitu teman-teman ya. Tapi kalau untuk pemuda yang nggak punya kepentingan terhadap gadget profesional tuh kerja dengan gadgetnya, maka sehari sudahlah maksimal 1 jam aja, biar mentalnya tetap sehat. Masalahnya kalau kita sudah nonton short, nonton story dan sebagainya, itu kadang nggak bisa berhenti. Bisa berjam-jam itu. Karena impulsif namanya. Impulsif itu susah mengendalikan diri. Siapa yang suka nonton short? Ada. Kayak gitu juga kadang nonton. Ada yang suka nonton? Ada. Bisa berhenti tapi. Lebih mudah berhenti nonton video apa lebih mudah berhenti nonton short? Lebih mudah berhenti nonton video kan? Iya, video udah 15 menit, udahlah gitu kan. Tapi kalau short, itu kadang pendek-pendek, cuman 1 menit, nggak terasa. 100 yang kita nonton. Berarti kalau 100 menit. Maka bagi anak-anak, sebenarnya, anak-anak itu di bawah 12 tahun, sangat tidak disarankan nonton short. Nggak boleh anak-anak. Kecuali dia sama orang tua. Karena short itu algoritmanya nggak tentu yang muncul. Maksudnya nggak tentu yang muncul gimana? Kayak dia itu kadang pertama nonton hewan, nanti kedua hewan, ketiga hewan, keempat mobil, kelima jadi pesawat. Videonya kan gitu kan, beda-beda kan. Dan kita bisa ngatur nggak? Nggak bisa. Yang jadi masalah di usia remaja itu adalah ketika kebanyakan nonton short, itu nanti terutama di TikTok, ya, TikTok dan Instagram, kadang nanti muncul itu saran shortnya itu sesuai dengan mutual relationship. Siapa teman kita? Kalau teman kita itu orangnya suka nonton yang yang vulgar, yang berbau-bau pornografi, nanti itu bisa disarankan kepada kita. Nanti pas buka mobil, tiba-tiba nanti ada perempuan joget, ya kan gitu kan? Nah itu. Dan dari sinilah pintu awal pemuda mengalami yang namanya kecanduan pornografi. Dan teman-teman masih ingat kecanduan pornografi itu susah sekali sembuhnya. Susah. Wallahu a'lam, ya. Biidznillah, susah itu sembuhnya. Teman-teman yang di bidang psikolog, ya, psikoterapi itu mengeluhkan paling susah mengobati penyakit kejiwaan yang namanya kecanduan. Kecanduan apapun susah disembuhkan. Depresi, insya Allah bisa. Stres, insya Allah bisa. Schizofrenia, gangguan jiwa, oke, ini lumayan bisa. Tapi kecanduan lebih susah. Kecanduan itu bisa kecanduan pornografi, kecanduan obat-obatan terlarang, nafsa, kecanduan, bisa kecanduan gadget. Namanya apa? Ada yang tahu kecanduan gadget? No. Kita kasih hadiah. Depannya N. Nomofobia. Ini dia nggak bisa meninggalkan gadgetnya. Jadi bangun tidur kalau nggak ada gadget stres dia. Mana gadget gitu. Bangun tidur bukannya ingat sholat subuh tapi malah nyari gadget. Itu nomofobia. Dan itu banyak terjadi pada orang-orang yang sudah punya gadget sendiri. Nah, maka teman-teman semua jenis kecanduan itu agak susah disembuhkan, terutama yang pornografi ini susah.
Dan teman-teman harus tahu pornografi itu dimulai dari umur 10 tahun kecanduannya. Jadi ada anak 10 tahun udah kecanduan ada. Dan itu biasanya banyak terjadi pada jenis kelamin laki yang kecanduan pornografi. Nah, maka teman-teman hati-hati sekali. Ini sumbernya sosial media. Kak Yogi sekarang itu kalau buka Facebook itu kadang muncul itu saran-saran untuk link-link yang sifatnya pornografi, karena di sosial media itu udah nggak asing ya. Misalnya pornografi dari Amerika, pornografi dari Jepang, itu muncul itu akun-akunnya, dan dia biasanya ngasih link di situ. Linknya diklik, Anda bisa akses. Mungkin kalau masih muda nggak langsung pornografi yang orang, tapi biasanya anime yang hentai gitu ya, anim-anim yang berbau pornografi. Itu munculnya dari sosial media dan itu menggoda sekali itu. Ada yang suka anim? Demon Slayer? Ada Demon Slayer? One Piece? Ada? Ya kalau ada yang suka dengan anim, mulai berlahan ditinggalkan. Mungkin nggak bisa langsung, tapi bertahap dikurangi ya. Karena kecanduan anim nggak bagus juga. Apa namanya orang yang suka anim itu apa? Wibu nolep ya. Ya, ada wibu nolep. Kalau yang suka sama karakter anim apa namanya? Waifu. Ya, apa itu waifu? Ya itu ya Ustadz, ada istilah wibu, waifu ya. Aduh, ini anak-anak kita ini gitu ya. Nah itu teman-teman harus hindari. Semua yang sifatnya anim-anima Jepang-Jepangan memang menarik, tapi hati-hati, itu pintu gerbang kita untuk membuka hal-hal yang tidak sholih, hal-hal yang berbau pornografi. Nah maka di sini kita akan belajar itu dampak-dampak buruknya, dan dampak yang buruk tadi kan yang cukup berbahaya adalah pornografinya. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga bisa. Baik. Lalu sosial media juga biasanya menjadi sarana, ini dampak yang terakhir, menjadi sarana orang-orang itu untuk pacaran. Nah, ini apa itu pacaran teman-teman? Suka-sukaan, apa lagi? Apa pacaran? Zina, bener ya, mendekati padahal ya. Ya, apalagi? Nih, dapat hadiah lah. Siapa namanya? Sakib. Ya, ini hampir skip. Ya. Silakan. Apalagi pacaran artinya? Bermaksiat, ya. Pacaran itu antara laki-laki dan perempuan yang saling suka, lalu saling berhubungan, komunikasi dan sebagainya, padahal mereka itu bukan mahram. Ada yang hubungannya melalui WhatsApp saja. Kalau pakai WhatsApp kan ini nggak ikhtilat gitu ya. Itu ikhtilat juga, ya. Jadi nggak harus ketemu. Kalau pacaran ini kan dia nggak ngapa-ngapain, tapi menyemangati, biar semakin semangat sekolahnya gitu ya. Ada yang begitu? Tidak. Pacaran itu secara mental membuat orang menjadi mudah cemas, stres, dan khawatir. Itu. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang pacaran. Itu dampaknya. Jadi pacaran itu nggak ada istilahnya bikin happy, bikin tenang jiwanya. Bermaksiat kok tenang jiwanya, gimana? Nggak mungkin. Nggak nyambung. Antara maksiat, keburukan dengan tenang jiwa itu nggak nyambung. Karena seperti hal yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ya An-Nawas bin Sam'an, ya Rasulullah anil birri wal ithmi, maka faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-birru
husnul khuluq wal ithmu mahaka fi sadrik wa karihta ayatali alaihin nas. Ya, albir, ya, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sementara perbuatan dosa itu sesuatu yang bikin dada manusia sesak, enggak tenang, dan dia enggak pengen orang lain mengetahuinya. Maka bagaimana mungkin seorang yang pacaran mendatangkan ketenangan? Enggak mungkin. Ini bertentangan dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Jadi kalau ada yang bilang, pacaran tuh bikin tenang, pacaran tuh bikin hati nyaman, pacaran tuh menyemangati belajar, nggak mungkin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pacaran itu, ya, perbuatan dosa itu bikin hati nggak tenang, dan pacaran ini perbuatan dosa. Maka nggak mungkin yang namanya pacaran bikin hati jadi tenang. Kalau ada yang bilang pacaran bikin tenang, itu bohong sudah berarti. Kayak gitu saya nggak percaya, mau nyoba, jangan nyoba-nyoba ya. Ya, baik. Maka teman-teman rahimani wa rahimakumullah, dari pacaran datang maksiat yang lebih besar. Ketemuan, pegangan tangan, berzina nanti sampai, ya, berhubungan seksual di luar nikah, lalu hamil, ya. Tentu ini adalah keburukan yang besar. Dan itu dampak dari sosial media. Betapa banyak orang itu kenalan pacaran dari sosial media. Jadi kalau disimpulkan, apa godaan-godaan sosial media? Satu, hiburan yang berlebih-lebihan. Ya, ini dampak buruknya sosial media. Hiburan yang berlebih-lebihan. Yang kedua, konten-konten yang kadang banyak tidak bermanfaat. Yang FYP itu banyaknya nggak bermanfaat. Zaman Kak Yogi dulu ada yang FYP terus, yang tagline-nya kayak gini, asyap gitu ya. Itu selalu FYP itu dulu. Sekarang udah enggak bermanfaat. Yang pertama apa tadi? Dampak godaan-godaan konten sosial media ini, hiburan yang berlebihan. Dicatat biar enggak lupa. Godaan sosial media itu hiburan yang berlebihan. Yang kedua, konten tidak bermanfaat, brain rot itu tadi. Kita ketagihan konten yang nggak bermanfaat. Karena bagi otak kita ringan untuk dicerna, nggak usah mikir, nggak usah repot-repot berimajinasi, nggak usah repot-repot menggunakan akal untuk memahami. Yang penting lihat lucu selesai. Itu kenapa kita ketagihan yang namanya brain rot, konten yang nggak bermanfaat. Yang ketiga, ya, godaan sosial media adalah pornografi. Yang keempat, godaan sosial media adalah lawan jenis atau pacaran. Loh Kak Yogi, berarti kalau nggak boleh lawan jenis berarti sesama jenis boleh? Ya bukan itu maksudnya, nggak gitu ya. Ya sesama jenis juga nggak boleh ya. Malah pacaran sesama jenis, nggak boleh ya. Nggak boleh LGTV ya teman-teman ya. Oh LGBT ya. Baik. Terus gimana Kak Yogi cara kita menggunakan gadget agar kita ini menggunakan gadget dengan aman, dengan baik? Maka apa yang harus kita lakukan biar nggak kena godaan-godaan sosial media? Tadi dampak-dampak buruknya sudah disampaikan, mengerikan ternyata. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya gadget itu punya manfaat nggak teman-teman? Sosial media punya manfaat nggak? Oke, sekarang kita sebutkan dari ikhwan dulu. Oh dari akhwat dulu gantian. Yang akhwat, apa manfaat sosial media? Loh katanya banyak punya. Apa? Kajian Islam. Wah, Masya Allah. Serial masak boleh. Apa lagi? Sejarah. Mencari ilmu baru. Apa lagi? Udah, itu aja.
Nyari tutorial bernafas itu kan? Ya, boleh. Apa? Mengerjakan tugas. Ada tugas yang susah dari ustadz dan ustadzah di sekolah, nggak tahu jawabannya, tinggal, "Hai Google," gitu kan? Aku nggak tahu nih, gini gitu kan? Gimana sih fikih wudu yang benar? Wah, gitu ya. Muncul nanti cuma gitu ya. Oke, boleh lah. Apa lagi? Jualan, bener banget tuh jualan, visioner. Apa lagi? Skincare. Tentu ini hanya untuk akhwat ya teman-teman, ikhwan ya. Ini nggak berlaku untuk ikhwan ya. Masa mau pakai skincare juga? Mau? Ya boleh lah kalau pakai ya, tapi nggak berlebihan. Apalagi terakhir skincare udah? Udah, masa udah? Alhamdulillah, Ustaz, kita masih mendengar yang dari akhwat suka masak ya. Ini luar biasa ini. Kegiatan yang sudah mulai ditinggalkan. Soalnya merajut, menjahit itu udah ditinggalkan. Dulu kan ya akhwat-akhwat zaman dulu seneng itu menjahit. Ya. Ada kegiatan, Masya Allah. Ya. Ikhwan juga bisa masak. Oh, keren juga ini. Masak lele. Oh, lele ireng ya. Oke. Ikan-ikan apa yang bisa terbang? Ikan lelekopter ya. Baik. Ya, udah mulai lucu ya bercanda bapak-bapak ya. Oke. Berarti udah mau bapak-bapak ini. Lanjut yang ikhwan. Apa manfaat sosial media bagi yang ikhwan? Mendapatkan amal jariah jika membuat video yang manfaat tentang Islam, Masya Allah. Apalagi teman-teman? Iya, bisa jadi amal jariah. Videonya ditonton, bikin orang semangat ibadah, Masya Allah. Apalagi? Apa? Informasi terbaru, informasi manfaat. Apalagi? Sedekah online, ya kan? Ya boleh sedekah online. Biasa kan ada itu kan tayangan ya. Tolong bantu saudara kita gitu kan. Nah, donasi boleh. Apa lagi? Apa? Ikut pertandingan. Dari online ada ya? Ada informasi perlombaan ada. Apa lagi? Menghasilkan uang. Dari mana? Konten jadi uang tuh gimana ceritanya? Bikin konten, terus emang boleh AdSense? Boleh emang? Ads boleh emang? Mengambil penghasilan dari ads, dari iklan boleh? Boleh? Yang lain? Kalau dari guru-guru Kayogi, di antaranya Ustadz Amin Nurbait, Ustadz Arwandi Termidi ya, dan para asatidzah Dewan Fatwa Al-Irsyad ya. Sementara fatwanya belum boleh mengambil keuntungan dari ads. Karena ads itu nggak bisa dikendalikan, kecuali bisa dikendalikan oleh kita. Kita nggak bisa ngendaliin loh, iklannya itu yang masuk apakah iklan jualan Al-Quran atau jualan buku yang manfaat, kan nggak bisa. Ada iklan minuman keras, ada iklan judi, ya, ada iklan-iklan akhwat-akhwat auratnya kebuka, ya, macam-macam. Jadi kita nggak bisa ambil itu. Tapi kalau jadi endorsement bisa, karena follower kita banyak. Ayo teman-teman beli Nabati Rolls. Nah itu boleh. Nanti dari sini dapat kita boleh cuan. Makanya yang di FB itu ya, salam interaksi abangku. Nah, itu harus dihindari itu ya. Ads itu soalnya ya. Baik. Sementara gitu dulu ya teman-temannya kalau dari ads. Nanti mungkin ada fatwa yang baru, pendapat yang baru dari ulama kita, nanti kita ikuti ya. Semoga Allah mudahkan. Gitu. Jadi teman-teman semua, manfaat sosial media kalau disimpulkan banyak juga. Yang pertama
Dan sebelum ke informasi, sosial media sesuai namanya untuk bersosial, berkomunikasi dengan orang yang jauh, orang yang sudah lama tidak ketemu, saudara-saudara kita yang jauh, itu menggunakan sosial media. Lalu untuk media usaha, boleh. Sekarang memang usaha melalui sosial media. Ada yang namanya digital marketing. Itu memang mainannya di sosial media, digital marketing itu. Belajar itu boleh teman-teman nanti. Bagus itu. Ya. Jualan, tapi jangan asal jualan, harus punya ilmu digital marketing biar maksimal jualannya. Baik. Lalu sosial media bermanfaat juga untuk kajian tadi. Banyak kajian-kajian ustadz-ustadz kita di-share di sosial media. Tutorial, boleh tutorial yang bermanfaat. Tutorial misalnya menjahit baju, nah, boleh, bisa. Tutorial bikin sendal dari kayu, nah, misalnya ada kan gitu ya. Silakan. Banyak sekali. Sehingga fungsi utama sosial media itu tentu bersosial. Yang kedua, bersosial atau komunikasi, media komunikasi namanya. Fungsi yang kedua adalah akses informasi dan ilmu pengetahuan. Itu dua fungsi utamanya sosial media. Satu, sosial dan komunikasi. Dua, ilmu dan informasi. Itu ingat-ingat baik-baik ya. Jadi kalau teman-teman mau bersosial media, ingat, sosial media itu punya dua fungsi utama. Yang pertama apa? Sosial dan komunikasi. Yang kedua, ilmu dan informasi. Ada tambahan yang ketiga, yaitu hiburan. Jadi hiburan itu boleh, asalkan tidak berlebih-lebihan. Misalnya tadi ya, mau lihat gimana nasibnya supporter MU misalnya gitu ya, boleh ya. Tapi nggak berlebih-lebihan. Tapi kayaknya FA Cup menang kayaknya ya, kayaknya sih. Tahun ini kan tahunnya MU. Tapi kalau ngejekin orang jangan, Ustaz. Ngejek. Kalau MU-nya bukan orang kan ya? Nah, ya, klubnya kan nggak apa-apa. Apalagi klubnya bukan klub muslim kan ya? Iya namanya aja gitu ya. Tapi kalau ngejekin orang nggak boleh lah ya. Teman kita misalnya fans MU dia cekin terus, jangan, kasihan. Ini saudara kita. Kecuali supporternya memang nyebelin gitu kan. Ya gitu ya. Jadi coba teman-teman yang akhwat, sebutkan 3 fungsi utama sosial media tadi apa? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Masya Allah ya, hasantum ya. Gimana Ustaz? Oh iya udah nggak terasa Ustaz ya. Baik, berikutnya teman-teman. Apa yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan sosial media ini nggak banyak, teman-teman bisa catat. Biasakan yang pertama, ini strateginya biar kita terhindar dari godaan sosial media yang 4 tadi ya. Konten-konten yang hiburan berlebihan, konten-konten yang kurang bermanfaat tadi, brain rot tadi, konten-konten yang mengarahkan kita ke pornografi, konten-konten yang mengarahkan kita kepada apa tadi? Lawan jenis, pacaran ya. Meskipun banyak lagi ya, ada judi dan sebagainya gitu ya. Nah, gimana biar kita terhindar dari godaan sosial media yang berlebihan sehingga kita keluar dari tujuan utama sosial media? Yang pertama, 1. Sebelum menggunakan gadget, tentukan tujuan. Apa tujuan kita mau menggunakan gadget ini? Misalnya siapa namanya? Afwan? Rehan ya. Rehan ini pulang sekolah. Mau gadget. Sebelum buka gadgetnya, tentukan tujuan. Aku mau. Tujuannya 3 tadi. Komunikasi dan sosial. Atau yang kedua, ilmu dan informasi. Yang ketiga apa? Hiburan. Oh, mau hiburan misalnya. Buka, set.
buka apa namanya YouTube hiburan. Biasanya Rehan hiburannya apa? Otomotif. Masya Allah ya. Langsung cari otomotif. Wah ya, nyari. Biasanya Om Mobi apa Fitra Eri ya? Oh Fitra Eri ya. Enggak Ridwan. Ridwan Kamil enggak? Oh bukan Ridwan Kamil ya. Ridwan Hanif ya. Ya. Misalnya Fitra Eri, ya udah nonton tuh ya. Jadi enggak kemana-mana. Pokoknya duduk waktu itu ya udah cuman buat nonton otomotif. Jangan style yang lain. Itu ngatur diri yang pertama itu, biar nggak apa namanya tergoda sama hal-hal yang nggak penting, biar nggak brain rot kita, gitu ya teman-teman ya. Yang kedua, kalau sudah menetapkan tujuan, kasih waktu, time, waktunya berapa lama? Biasanya Rehan berapa lama nonton hiburan? Kalau videonya 2 jam, 2 jam aja. Nah, Rehan harus punya standar. Standar hari itu maksimal aku nonton videonya hiburan ini 40 menit. Untuk teman-teman yang remaja, tadi standarnya sudah pakai standar yang 75 menit. Tapi teman-teman usahakan kurang dari itu, jangan dipentokin 75 menit. Misalnya 40 menit, 30 menit itu aja. Habis itu istirahat. Karena di usia teman-teman menggunakan gadget itu fungsinya ya cuma 3 tadi. Kalau nggak komunikasi sosial, dia informasi, ilmu atau hiburan. Belum saatnya bisnis toh. Belum saatnya menyapa klien toh. Belum saatnya ngasih makan kolam kan. Banyak istilah-istilahnya. Belum. Jadi teman-teman masih di 3 hal tadi. Kecuali teman-teman sudah belajar bisnis. Maka kalau untuk 3 jenis kegiatan tadi cukup maksimal 75 menit. Itu untuk menjaga kewarasan, kesehatan fisik dan kesehatan mental kita. Biar nggak gampang marah jadi anak muda. Ya. Yang ketiga waktu kan maksimum 75 menit tadi. Kurang lebih bagus. Yang ketiga, standar yang ketiga, do and don't. Yang boleh dan nggak boleh. Teman-teman harus ingat-ingat. Oh, yang nggak boleh itu lihat aurat. Yang nggak boleh itu lihat judi online. Yang nggak boleh itu apalagi lihat game-game yang nggak soleh gitu kan. Nah itu yang nggak boleh. Oh yang nggak boleh itu ngechat lawan jenis tanpa kepentingan yang mendasar. Yang nggak boleh itu apa lagi? Itu diingatkan sebelum teman-teman memulai menggunakan gadget. Misalnya ada channel-channel YouTube tuh teman-teman ya, yang mohon maaf Kak Yogi kurang sepakat karena kontennya negatif. Apa contohnya? Ada yang tahu channel YouTube yang kontennya nggak bagus? Ya boleh. Apa lagi? Apa lagi? Iya betul ya. Apa lagi? Majelis lucu juga kan? Pasol. Udah itu udah. Yang akhwat tentu punya yang sendiri. Kalau yang akhwat apa channel yang kurang bagus? Yang harus dihindari seorang muslim? Apa? Sama, kurang lebih ya? Oke, terutama yang akhwat dihindari alur cerita film gitu ya. Alur cerita film series gitu kan. Ya, nah itu dihindari. Itu bikin kita lama di situ, buang-buang waktu. Baik. Berikutnya, 3 hal tadi itu strateginya. Kalau teman-teman bisa komitmen sama 3 hal ini, tujuan di awal mau ngapain, waktunya berapa lama, terus 3 ingat mana yang boleh dan nggak boleh, insya Allah teman-teman bisa menghindari godaan-godaan sosial media. Dan tentunya yang paling penting ini yang keempat, berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari hal-hal yang buruk. Karena kita ini
pinter apapun, sehebat apapun menghindari keburukan, jika itu bukan karena pertolongan Allah, bukan karena izin Allah, maka tidak bisa menghindar. Gitu ya teman-teman ya. Berdoa sebelum mulai. Berdoa kepada Allah. Nah, baru mulai. Kalau waktunya udah habis, stop, istirahat. Baik. Masih ada tips yang lainnya, tapi waktunya habis. Nanti kita sambil bahas tips yang lainnya di sesi tanya jawab. Silakan yang ikhwan, mau tulis di kertas, dikirim ke depan boleh, mau tanya langsung boleh. Yang akhwat juga sama, boleh tanya langsung atau tulis surat. Silakan jika ada yang bertanya. Kepada Ustaz atas ilmunya, semoga Allah Ta'ala memberkatinya dan juga mempermudah segala urusan. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini kita memiliki hadiah bagi 5 pertanyaan langsung, bisa dari kantor atau dari ikhwan. Tafadhol, ada yang bertanya langsung. Jadi silakan kita. Salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yutaka dari Kabupaten bertanya, Ya. manfaat jika kita sudah melakukan 3 hal tersebut, fisik apakah? Manfaat untuk fisik. Oke, terima kasih Kak Yutaka. Iya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya ya Kak ya. Yang pertama tentu secara fisik kita lebih sehat matanya. Ya, tadi yang antum tulis itu manfaat fisik, manfaat mental itu bisa tercapai kalau sesuai dengan 3 prinsip tadi. Ya. Tapi kalau kita nggak sesuai dengan itu, maka bisa jadi ada kerusakan masalah penglihatan ya, sistem otot dan sebagainya. Dan dampak yang paling buruk sebenarnya kalau sudah kecanduan itu bisa mengalami gangguan jiwa loh. Banyak pasien kita dulu di RSJ itu masih usianya remaja SMP. Itu sudah ketawa-ketawa sendiri. Gitu dia. Bayangkan ya. Terus dia marah-marah nyebut salah satu game. Kita nggak sebut gamenya karena khawatir ini ITA. Disebut salah satu game, kecanduan game itu dia. Itu kasusnya nggak sedikit loh teman-teman, banyak, dan dia harus minum obat pulang ke rumah. Iya, obat-obat psikotropika, ya obat-obat gangguan kejiwaan. Minum itu dia, dan itu banyak loh, nggak cuma 1-2. Maka teman-teman semua, real kecanduan gitu tuh ada. Dan ya kasihan kalau udah kayak gitu gangguan mentalnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi Kak Yutaka bisa imbangi dengan aktivitas olahraga yang rutin. Ya, terus kalau bisa, kalau pulang sekolah itu luangkan waktu istirahat. Tubuh kita untuk istirahat. Ya, fi nafsika alaika haqqan ya. Itu di tubuhmu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Istirahat, olahraga. Laki-laki kalau bisa di umur-umur remaja banyak olahraga yang agak berat, motorik kasar namanya. Kalau perempuan tadi masa boleh. Laki-laki angkat beban, ya beban yang beneran ya, bukan beban keluarga ya. Nah jadi angkat beban, jogging ya. Nah Kak Yogi boleh nggak sih jogging terus Strava kita upload sosial media gitu ya? Ya misalnya Rehan habis jogging 5 km, pace-nya pace 3, wow, ini cepet banget ya 5 km 3 pace 3 ya, Masya Allah ya Rehan ya, udah atlet bener itu. Kak Yogi aja pace-nya 12 saat ya, itu jalan santai itu ya. Ya, jadi boleh nggak kayak gitu? Ya hati-hati. Kalau memang niatnya memotivasi temannya orang lain, luruskan niatnya ikhlas. Tapi jangan sampai kita tergelincir pada niat ujub, ya. Pengen nunjukin ini gue nih, lihat nih keren nih, gitu ya. Kayak Yogi, saya udah telanjur kayak gitu gimana? Saya pernah posting habis running sekian kilo, tapi ada niat ujub, pengen dipuji, pengen dilihat orang, gimana Kak Yogi? Ya namanya juga manusia, tempatnya salah dan
dosa, bukan? Ya tentu bertaubat kepada Allah. Ya kalau memang ada ujub di sana. Gitu ya Kak ya? Diimbangi dengan olahraga. Ini hadiahnya Kak. Siapa namanya? Yukata. Nanti ada lagi. Hah? Oh ada khususnya. Nanti ya. Kita cek ke pertanyaan yang kertas ya. Ini ada pertanyaan tapi dua topik. Nggak apa-apa. Tapi sedang terjadi di sini. Betul. Dan ini yang satu sama satu sejenisnya. Boleh. Yang ini dulu aja pertama. Pertanyaan di luar topik boleh ya. Terutama tentang mental health, tentang kesehatan mental boleh banget. Teman-teman yang akhwat udah tahu belum istilah NPD, udah tahu? Oh, udah tahu, narcissistic personality disorder. Teman-teman yang akhwat udah tahu istilah barcode? Udah, ya. Self harm tahu ya? Ya. Berarti udah cukup melek tentang kesehatan mental. Jadi boleh nanya tentang kesehatan mental, silakan. Maaf karena di luar topik pembahasan. Bagaimana sikap kita ketika mendapati teman yang dicurigai menyukai sesama jenis? Gimana? Kalau kita punya teman ada kecenderungan kayak gini gimana kira-kira? Hah? Dibunuh? Bukan. Apa gimana? Iya. Untuk usia kita yang di bawah 18 tahun, kecenderungan sesama jenis ini masih sangat mudah untuk diobati. Tentu dengan izin Allah ya. Masih sangat mudah dibandingkan yang sudah di atas 18 tahun. Nah, caranya kalau kita punya teman yang punya kecenderungan atau punya gelagat, gerak-gerik, dicurigai suka dengan sesama jenis, maka yang harus dilakukan pertama adalah gini, memberikan perhatian dan juga memberikan perhatian itu berarti kita lebih dekat sama dia, kita ajak dia untuk hal yang lebih baik, untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Itu dulu. Diingatkan rajin sholatnya, diingatkan untuk semangat baca Qur'annya, diingatkan untuk semangat kajiannya, lihat kajian-kajian. Kenapa demikian? Karena kalau kita langsung kamu nggak boleh suka sama jenis, itu dia tersinggung. Jadi pelan-pelan dulu. Kayak Yogi, kenapa harus dengan perhatian? Karena orang dengan kecenderungan suka sesama jenis itu secara psikologis dia biasanya punya masalah kekurangan yang namanya perhatian atau cinta dari keluarganya. Iya, karena hampir semua pasien LGBT yang kita temui rata-rata mereka itu adalah orang-orang dengan kondisi konsep diri atau pemenuhan yang namanya cinta, perhatian, penghargaan itu kurang. Maka solusinya kita penuhi dulu kalau masih di bawah 18 tahun. Nanti beda lagi perlakuannya kalau sudah di atas 18 tahun. Kalau di bawah 18 tahun kita tunjukkan perhatian, kita tunjukkan penghargaan kepada dia. Masya Allah, terima kasih ya Fatimah, misalnya gitu ya. Ini kamu baik sekali, barakallahu fiik ya. Terus kita sering memuji kebaikan yang ada pada dirinya gitu ya. Ya, maksudnya adalah mengakui kebaikan dengan mendoakan dia ya. Maka ini akan membuat dia terpenuhi pelan-pelan kebutuhan harga dirinya. Sehingga nanti dia akan lebih mudah kembali kepada fitrahnya. Karena biasanya yang menyimpang gini itu keluar dari fitrahnya kayak gini, biasanya ada hambatan atau adanya kekurangan. Dan yang paling besar dia kekurangan namanya cinta. Maka berikan itu. Nah, nanti baru sambil tipis-tipis share ke dia tentang video-video singkat ya, pembahasan tentang LGBT itu nggak boleh dalam Islam dan sebagainya. Jadi awalnya begitu dulu. Nanti kita bisa cerita lebih lanjut kalau pembahasannya khusus tentang LGBT ini. Jadi caranya begitu ya, kasih perhatian,
kasih apresiasi ke dia, dekati dia terus, gitu ya. Tapi nanti jadi suka sama saya gimana? Nah, maka kita jaga jarak. Misalnya kalau dia suka megang-megang gitu ya, jangan terlalu intensif megang-megangnya. Kata Kak Yogi, kata Kak Yogi itu nggak boleh megang-megang satu area, diingat-ingat ya. Ini area yang nggak boleh dipegang-pegang, biar teman-teman bisa ngingetin kawannya. Satu, jangan pegang-pegang area telinga. Ini telinga-telinga kalau dipegang sering dipegang-pegang, nah ini indikasi ini. Yang kedua, megang-megang mulut. Ini mulut ngapain dipegang-pegang? Kalau laki-laki biasa merambah ke jenggotnya gitu ya. Nah, kalau perempuan kan nggak punya jenggot, nggak mungkin ya. Laki-laki aja yang ke jenggot. Karena faktanya banyak yang gay itu sekarang lebih suka yang berjenggot, Ustaz. Lebih maco katanya. Oh iya, Ustaz. Loh, ini fakta Ustaz kali ini. Ini fakta beneran ini. Berikutnya, hati-hati leher. Leher ini bukan untuk dipegang-pegang orang umum. Kalau Ustadz megangin dari belakang, itu oke lah. Tapi kalau ngelus-ngelus gini, nggak boleh. Berikutnya, yang nggak boleh berikutnya adalah bagian mana? Paha, betul. Habis paha, pantat. Habis pantat, alat kelamin. Nah, nanti bagi yang ikhwan, hati-hati dia suka megang-megang dada kita juga. Dada sama bisep. Ini kalau yang laki-laki. Nih bisep, trisep. Ini suka dipegang-pegang nih, dipencet-pencet gini terus. Setiap ketemu, hampir tiap ketemu suka mencet-mencet itu. Ini nggak usah lah, jangan gitu kata Kak Yogi nanti kecenderungan gitu ya, boleh. Jadi hindari kontak-kontak fisik yang berlebihan gitu ya, biar dia nggak suka sama kita. Jadi orang gay itu atau lesbian atau LGBT pada umumnya, kalau kita sudah bikin barrier, sudah menolak di awal, dia biasanya akan menyerah sama kita. Dia nyari yang lain yang sefrekuensi gitu biasanya. Kalau masih di usia 18 tahun ke bawah, nggak lanjut dia. Beda kalau sudah 18 tahun ke atas, dia berusaha biasanya. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir dia suka sama kita. Yang penting kita punya barrier, punya batasan. Gitu ya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Ini Ustaz ya? Iya. Oh, yang mana ini dulu? Ini hampir sama sih. Oh iya. Tentang pertemanan, tapi ini suka victim. Maaf sebelumnya karena pembicaraan di luar topik. Pertemanan yang sehat itu seperti apa ya? Terutama bagi anak-anak perempuan. Terima kasih. Bagi anak perempuan ini hampir sama nih. Mohon maaf di luar topik Kak. Bagaimana cara mengatasi teman yang suka memutarbalikkan fakta? Wah, ya. Dia juga sangat playing victim. Wow. Nih teman-teman yang akhwat, ciri-ciri kalau playing victim itu ciri-ciri gangguan apa? NPD ya. Salah satu cirinya NPD, gangguan kepribadian narsistik, itu suka playing victim. Kalau yang suka playing football siapa? Yang suka playing football? Yang suka main bola loh, masuk bingung. Iya ya. Kalau yang suka playing victim NPD, kalau yang suka playing football Onana kayaknya ya. Kena lagi katanya gitu kan. Iya, ya kan blunder kan dia. Baik. Gimana caranya berteman yang baik? Satu, kalau teman yang baik itu ciri-cirinya ya tentu saja dia soleh ataupun solihah ya. Bagi laki-laki yang soleh, kalau perempuan ya solihah. Yang kedua, dia senantiasa menasehati kita, mengingatkan kita tentang kebaikan. Karena fungsi sahabat gitu, maka para ulama ya, ini kaul ya, perkataan orang-orang Arab ya, as-sahib, sahib ya, sahabat itu menarik. Kalau sahabatnya jelek ditarik kepada kejelekan, kalau sahabatnya baik ditarik pada kebaikan. Yang pertama dan kedua itu, dia orang yang bertakwa kepada Allah, soleh. Definisi soleh itu diantaranya secara umum para ulama menjelaskan dia punya ilmu agama dan dia mengamalkannya. Artinya dia bertakwa kepada Allah. Yang kedua, dia akhlaknya baik.
Ini orang yang soleh itu gitu, berilmu, lalu dia beramal dengan ilmunya, lalu dia akhlaknya baik. Lalu standar yang ketiga, ini secara psikologis, standar yang ketiga adalah sahabat atau teman yang sehat itu tidak posesif. Dan biasanya di kalangan akhwat itu sangat posesif pertemanannya. Kamu mainnya sama aku aja, nggak usah sama fulana. Nah itu posesif. Nggak boleh kelompok-kelompokan ya. Terus menjelek-jelekkan satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu orang dengan orang yang lain, jangan. Kalau kita punya teman sukanya kayak gitu, ngadu domba, ngejelek-jelekin orang lain, ini bukan sahabat yang baik. Ganti sahabatnya. Berarti dia ada kecenderungan posesif. Dan sahabat yang posesif itu berisiko sekali. Hari ini dia jelekin orang lain di hadapan kita, tapi mungkin berikutnya dia jelekkan kita di hadapan orang lain. Hati-hati, orang seperti ini bermuka dua. Ya, posesif itu kadang bermuka dua, hati-hati, jangan ya. Kalau dalam persahabatan. Maka jangan posesif. Kita berteman dengan siapa saja boleh, asalkan bertemannya yang baik-baik. Jadi yang ketiga, jangan cari teman yang posesif. Ya, pertemanan yang sehat itu enggak posesif. Yang keempat, cari teman yang tidak toksik. Yang toksik itu gimana? Yang toksik itu nggak suka menghargai sahabatnya. Menghargai. Kalau temannya ada kebaikannya, dia seolah-olah nggak melihat kebaikan sahabatnya. Dibantu nggak bilang terima kasih. Padahal bersyukur kepada manusia, berterima kasih pada manusia, ini termasuk diantara bersyukur kepada Allah. Maka teman-teman semua, kalau kita punya sahabat, jadilah sahabat yang mudah untuk mengakui kebaikan sahabat kita. Makasih ya bro ya, jazakallah khairan. Makasih ya bro sudah dibantu ya. Doakan dia, puji kebaikannya, diakui ya. Ini nggak toksik. Kalau yang toksik itu dia nggak suka memuji, nggak suka mengakui. Gitu. Ada orang kayak gitu? Ada ya. Nah itu jadi 4 kondisi pertemanan yang sehat ya bagi kita. Jadi minimal 4 itu dulu. Terus kalau yang playing victim gimana? Yang playing victim tentunya dinasehati. Kalau sudah berulang kali dinasehati, maka dijauhi nggak apa-apa. Dihindari maksudnya, jaga jarak, bukan meninggalkan atau memutuskan hubungan pertemanan, tidak. Tapi mencari teman yang lebih baik. Untuk usia teman-teman di usia di bawah 18 tahun itu masih mudah mencari sahabat dibandingkan nanti di atas itu. Jadi silakan cari sahabat yang lain. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Berikutnya mohon maaf di luar topik. Saya tuh ngerasa kalau saya tidak punya teman dekat yang setiap hari bersama. Tuh kenapa saya merasa seperti orang yang menyedihkan banget ya. Iya sih, sedih. Saya juga merasa saya cepat sekali marahnya. Sedihnya juga. Kayak kalau saya tidak bisa melakukan sesuatu nanti saya nangis. Terima kasih Kak. Oke. Yang pertama, kalau kita mengalami emosi yang kurang stabil, sering merasa sedih, hati-hati dengan yang namanya gejala depresi. Karena gejala depresi bisa terjadi pada anak-anak remaja. Dan ciri-cirinya sama. Dia jadi mudah sedih, mudah nangis, mudah marah juga. Dan kondisi itu biasanya dirasakan paling tidak selama 2 minggu lamanya. Perasaannya kadang nggak berubah. Jadi bukan nakut-nakuti, tapi memang begitu faktanya. Langkah pertama bagaimana? Paling awal kalau kita mengalami gejala ini, jauhkan diri kita dari sosial media dulu. Kenapa Kak Yogi? Karena sosial media itu menurut penelitian yang terbaru
Justru sosial media ini menjadi sumber para generasi muda itu mengalami yang namanya depresi semakin parah. Karena banyak pemuda yang tadi merasa insecure. Ini yang ditanyakan ini, yang menanya ini merasa insecure. Karena dia nggak merasa punya teman, dia sering marah, sering sedih, itu gejala insecure yang bisa mengarah ke depresi. Kalau insecure atau depresi kok malah main sosial media, maka dampaknya dia akan semakin insecure dan semakin depresi. Kenapa Kak Yogi? Nih Kak Yogi jawab ya. Yang pertama, dia akan membandingkan dirinya dengan orang lain di sosial media. Dia melihat temannya yang namanya Aisyah lagi posting foto healing di pantai. Wah, gitu ya. Dia langsung ngerasa, ya Allah, aku gak pernah healing hidupnya. Jangankan healing, malah hilang. Ya kan? Nanti lihat lagi, scroll lagi, ada fotonya Fatimah, temannya lagi, dia foto dari belakang gitu kan, lagi jejer sama teman-temannya bertiga. Ya Allah, enak sekali Fatimah punya sahabat, aku gak punya. Ini akan membuat dia membandingkan dengan dirinya sendiri. Akhirnya apa? Membuat dirinya semakin tidak berdaya dan membuat dia semakin terjatuh pada depresinya. Ini penelitiannya nyata teman-teman ya. Silakan, Kak Yuki punya referensinya banyak ini. Kalau masalah depresi dan sosial media. Jadi nggak boleh sosial medianya ditaruh dulu, fokus pada perbaikan diri kita. Tapi kalau HP-nya digunakan untuk nonton kajian, untuk cari motivasi Islam, boleh, silakan. Tapi untuk sosial media yang sifatnya IG, kemudian Facebook, ya, kemudian apa lagi? Twitter, ini dihindari dulu. Karena banyak trigger yang nggak kita sangka-sangka, itu nanti akan membuat emosi kita semakin negatif. Trigger itu pemicu. Belum nanti ada cyberbullying. Ya, teman kita. Misalnya kita malah upload foto. Ngupload foto misalnya apa namanya? Sunset. Wah, gitu kan. Karena fotonya jelek, diambil dari HP yang kentang gitu ya. Dikomentari temannya, "Ini foto apa ini?" gitu ya. Foto kok nggak modal. Wah, akhirnya malah semakin sedih. Dapat cyberbullying. Maka hindari sosial media dulu, taruh sosial medianya, fokus pada perbaikan diri. Malah jalan-jalan healing itu bagus daripada ke sosial media. Kemudian yang kedua, kalau sudah itu dilakukan, maka semakin banyak mendekatkan diri pada Allah. Ya, banyak beristighfar, banyak baca Qur'annya, ya, salat-salat sunnahnya dikerjakan, ya. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati kita jadi tenang. Jadi teman-teman yang akhwat, yang ikhwan, kalau kita mendapati hati nggak tenang, bisa jadi kita punya masalah yang besar dengan Allah. Banyak dosa yang kita lakukan. Kalau sudah balik kan dosanya kita tahu sendiri. Ya, maka mungkin kita belum bertaubat. Ini jadi penghambat kita mendapatkan kebaikan. Atau penyebab yang terakhir, jadi setelah memperbaiki sosial media kita nggak bersosial media dulu, fokus ibadah kepada Allah. Yang ketiga, coba dekati orang tua kita. Karena begitu banyak masalah hati, jiwa yang nggak tenang, diantaranya karena dia punya masalah dengan manusia yang Allah dan Rasulnya perintahkan dia untuk berbuat baik kepada mereka. Wabil walidaini ihsan. Dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Maka kalau kita sering marah-marah sama orang tua, sering berkonflik sama orang tua, gak puas dengan orang tua kita, ini adalah sumber di antara sumber-sumber hati yang gak nyaman, gelisah, emosinya gak karuan. Karena sebenarnya kita mengalami stres kalau berkonflik sama orang tua itu. Maka perbaiki hubungan sama orang tua. Minta maaf Bu, Pak, maaf ya Pak. Mungkin ada perkataan yang salah, perkataan yang buruk. Maafin adik ya Kak, Pak, Bu. Nah ini akan membuat hati lebih tenang, insya Allah. Doain adik ya. Insya Allah. Doanya orang tua, doa yang diijabah.
Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Yang terakhir, apakah menjadi sensitif bisa dari trauma maksudnya, trauma dan penyakit mental menjadi sensitif? Oh iya, kalau hypersensitif ya. Kalau sensitif aja enggak apa-apa. Sensitif itu adalah kondisi normalnya, biasanya karakternya perempuan atau karakter feminim itu sensitif. Makanya perempuan lebih sensitif, lebih peka biasanya dibandingkan laki-laki. Umumnya ya, walaupun ada yang enggak juga. Kemudian yang kedua, sensitif ini normal terjadi pada manusia, apalagi jika dia misalnya contohnya anak yang dekat sama ibunya, itu bisa sensitif. Nah, ada bedanya dengan hypersensitif. Hypersensitif itu biasanya terjadi pada anak-anak yang merasa tidak puas dengan kehidupannya. Nah, salah satunya gini, banyak hal-hal yang dia inginkan bertentangan dengan orang tua. Itu bisa membuat anak jadi hypersensitif nantinya. Atau dia sering berkonflik sama orang tua, itu jadi hypersensitif. Atau juga bisa jadi karena trauma, betul. Dia mengalami trauma, mungkin trauma kekerasan ya, atau trauma seksual, trauma yang lain bisa. Ya. Orang-orang yang mengalami trauma atau PTSD, post traumatic stress disorder, gangguan stres pasca trauma, itu jadi hypersensitif. Nah, jadi kalau sensitif aja enggak. Apa bedanya sensitif sama hypersensitif? Kalau sensitif, misalnya ada orang yang ngomong jelek tentang kita kecewa, marah, ya itu normal. Sensitif biasa itu. Tersinggung, itu normal. Tapi hypersensitif itu kadang kita tambah-tambahi dan bumbu-bumbui. Ini ada orang yang ngobrol berdua. Nah, ini pasti ngomongin aku nih. Pasti ngomongin aku lagi nih. Padahal belum tentu loh. Itu hypersensitif. Ini orang kok diem ya? Biasanya nyapa, biasanya senyum. Apa dia kayaknya nggak suka sama aku ya? Masalah ya dia. Itu hypersensitif. Lah kenapa? Nggak ada urusannya apa-apa kok. Kita nggak tahu kebenarannya, tapi kita menyimpulkan duluan. Itu namanya hypersensitif. Kalau kita nggak hypersensitif ya nggak apa-apa. Kalau sensitif biasa normal, boleh. Baik ya, begitu teman-teman semua, semangat menjadi seorang pemuda yang tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemuda yang terus belajar, yang kedua belajar, yang ketiga menjadi pemuda yang baik, berbakti sama orang tuanya, dan yang keempat jadi pemuda yang beramal saleh. Kalau mengidolakan MU boleh enggak? Nah, nanti nanya Ustadz aja kalau itu ya. Oh, Saleh, mana Saleh? Saleh suka MU. Oh, gitu ya. Ya, yang penting kuat aja mentalnya ya. Jangan sampai kena mental ya. Baik, teman-teman semua, terima kasih. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kayak gini mohon maaf, mungkin ada hal yang kurang berkenan ketika penyampaian. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya agar senantiasa istiqomah di atas agamanya. Ustadz, para asatidzah sekalian, terima kasih Ustadz. Jazakumullahu khairan. Dan akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.